Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa hadratal muhtaramin, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iqbal yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah duduk di dalam majelis ilmu di waktu yang mulia bainal isya'aini, antara maghrib dan isya', dan juga dalam keadaan bersuci, dalam keadaan beriktikaf. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap dari perantara salawat yang kita sampaikan, mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita diakui dan juga dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah-wajah kita semuanya. Apalagi pada saat kita berada di padang mahsyar, mudah-mudahan kita dalam kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas periode selanjutnya dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di pertemuan lalu-lalu itu kita sudah membahas periode pertama, yaitu periode Mekah, dan juga diakhiri periode itu dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Setelah hijrah, maka datang periode selanjutnya yang disebut dengan periode Madinah, yang mana dalam periode ini banyak hal yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan paling banyak pencatatan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara komplit dan rinci itu pada saat periode Madinah. Karena pada saat itu memang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka sudah mapan, sudah kuat, dan juga tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan penindasan dari orang-orang kafir Quraisy. Sehingga pada saat itulah terjadi perkembangan yang sangat luar biasa di tubuh umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sebelum saya lanjut, insyaallah semuanya sehat walafiat nggih. Alhamdulillah, insyaallah. Ini kita mau masuk bulan Safar nih. Alhamdulillah. Bulan Safar, kemudian nanti akan masuk Rabiul Awal. Ini tidak terasa insyaallah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan insyaallah. Tidak terasa insyaallah kita kembali bisa bersukacita dengan hari-hari yang indah, malam-malam yang indah di bulan Ramadan. Insyaallah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, dikatakan di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap oleh para ahli sejarah bahwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga dalam rangka membentuk pemerintahan Islam yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kota yang menjadi tempat pemerintahan ini adalah kota Madinah sebagaimana yang kita ketahui. Terus kalau istilahnya kenegaraan nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pastikan harus ada perangkat-perangkat yang mendukung pemerintahan itu. Mungkin kalau dalam konteks masa kini ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, dan juga perangkat-perangkat yang lain. Intinya apa? Untuk mendukung berjalannya pemerintahan. Adapun di zaman renyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangkat-perangkat yang beliau bangun
dan juga pondasi-pondasi yang beliau kokohkan pada saat itu ada 3 hal. Karena bisa dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini beliau adalah pemimpin tunggal. Kalau bahasa kerennya sekarang one man action. Jadi semuanya diurus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya beliau seorang kepala negara, ya beliau seorang guru, ya beliau seorang rasul, seorang nabi, seorang ayah, semuanya. Semuanya diurus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini memang kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam konteks pembahasan perangkat-perangkat yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam periode Madinah ini dalam rangka membangun atau membentuk sebuah negara Islam. Itu ada 3 perangkatnya. Yang pertama, binaul masjid, membangun masjid. Ini hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelahnya apa? Al-mu'akhatu bainal muslimina ammatan, yaitu mempersaudarakan sesama kaum muslimin secara umum. Jadi istilahnya kalau dalam konteks keindonesiaan kita mengenal satu slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tahu background dari para sahabat ini macam-macam. Ada yang dari muhajirin, ada yang dari ansor, nanti dari muhajirin ada suku-sukunya, dari ansor juga ada suku-sukunya, kemudian juga ada orang-orang yang di luar muhajirin dan ansor, yang mana kesemua ini harus diwadahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka ini selalu bersatu padu, tidak berkonflik satu sama lain. Makanya dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari gambaran persaudaraan ini disebutkan bahwa orang-orang Ansor dalam hal ini sebagai tuan rumah, mereka sangat menyambut kedatangan orang-orang Muhajir. Bahkan ada yang menawarkan rumah, ada yang menawarkan harta, bahkan yang lebih dahsyat lagi menawarkan istri. Tapi ini bukan untuk dicontoh Pak Niki. Ini hanya menggambarkan bagaimana persaudaraan yang sangat kuat pada saat itu. Jadi ada seorang sahabat dari kaum Ansor, istrinya 2. Datang seorang sahabat dari kaum Muhajirin tidak bawa istri. Dia bilang, kalau kamu mau istri, saya punya 2 istri. Pilih salah satunya, kalau kamu suka, nanti yang kamu pilih itu saya akan talak. Setelah itu silakan kamu menikah dengan istri itu. Subhanallah. Itu kayaknya hatta saudara kandung nggak ada zaman sekarang kayak gitu. Saudara kandung seperti itu ya nggak ada. Tapi dulu kok bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat para sahabat itu merasa benar-benar bersaudara, padahal mereka berbeda latar belakangnya. Nah, itulah gambaran dari persaudaraan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kitabatu wathiqatin, atau dalam istilah sekarang dustur. Jadi menulis atau menetapkan sebuah perjanjian, undang-undang. Haddadat nizama hayatil muslimina fima bainahum, yang mana undang-undang, perjanjian, peraturan yang ada itu mengatur hubungan sesama kaum muslimin. Dalam hal ini kita kenal dengan syariat. Kalau dalam istilah fikih dikenal dengan muamalat. Karena fikih itu secara umum ada 2. Ada yang disebut dengan fikih ibadah, yaitu hubungan ritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fikih muamalat, yaitu hubungan kita dengan sesama.
Jadi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembentukan undang-undang. Bagaimana hubungan sesama kaum muslimin, dan undang-undangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah syariat di Al-Quran, bukan soleha syariat nih, syariat nggih. Jadi syariat yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan Al-Quran. Makanya hadirin kaum muslimin wal muslimat, kita akan menemukan bahwa di dalam Al-Quran itu ada Al-Quran yang diturunkan pada periode Mekah yang dikenal dengan Makkiyah, dan ada juga Al-Quran yang diturunkan di periode Madinah yang disebut dengan Madaniyah. Quran yang diturunkan pada periode Mekah ini biasanya pembahasannya itu terkait keimanan, terkait hal-hal yang gaib. Karena apa? Karena fokus periode periode Mekah itu bagaimana menanamkan keimanan kepada kaum muslimin. Makanya tema pembahasannya kebanyakan tentang akidah, tentang hal-hal yang gaib, hari kiamat, surga, neraka, itu kebanyakan temanya seperti itu. Tapi pada saat masuk di periode Madinah, kebanyakan pembahasannya itu tentang syariat, tentang hukum-hukum, tentang adab-adab sesama, tentang hukum pidana. Orang yang mencuri nanti seperti ini, orang yang berzina hukumannya seperti ini, kemudian hukum waris dan lain sebagainya, itu semuanya diturunkan di periode Madinah. Karena apa? Karena inilah yang menjadi dasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membentuk undang-undang itu, atau yang dikenal dengan dustur. Jadi sesama kaum muslimin, dan juga apa? Wa awda'at alaqatahum ma'a ghairihim, dan juga yang mana peraturan ini juga meliputi hubungan kaum muslimin dengan selain mereka, yaitu selain orang-orang muslim. Karena kita ketahui komposisi masyarakat Madinah pada saat itu tidak semuanya muslim. Ada muslim, nanti muslimnya kebagi menjadi berapa? Menjadi dua lah secara umum, kaum muhajirin sama kaum ansor. Ansor itu ada dua, ada Khazraj, ada Aus, yang mana kedua suku ini dari dulu perang. Makanya perlu ada undang-undang, perlu ada kesepakatan bersama. Kemudian apa? Kemudian ada juga golongan yang lain, orang-orang Islam yang bukan termasuk Ansor dan Muhajirin. Mereka datang misalnya dari mana? Dari Romawi, ada seperti Suhaib Ar-Rumi, kemudian juga ada yang datang dari Persia, Salman Al-Farisi. Orang-orang Islam tapi bukan orang Muhajirin dan orang Ansor. Ada juga orang-orang yang non-muslim, contoh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dari dulu tinggal di Madinah. Kemudian nanti orang Yahudi itu ada tiga, ada Qainuqa', ada Nadhir, ada Quraidah, ada tiga suku. Kemudian nanti ada orang-orang yang lain selain orang-orang Yahudi yang non-muslim, seperti apa? Penyembah berhala juga ada pada saat itu. Makanya perlu ada seperti undang-undang, kesepakatan sama-sama hidup berdampingan dan saling mendukung dan saling melindungi. Nah, itu tujuannya yang disebut dengan Piagam Madinah pada saat ini. Yang katanya ya kalau kita ambil cuplikan dari apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu yang disebut dengan Piagam Madinah, itu ya kurang lebih sama dengan Pancasilanya Indonesia itu. Jadi berbeda-beda suku, agama, ras, bahasa, tapi kita disatukan dengan satu kesepakatan yang disebut dengan Pancasila. Kalau pada saat itu disebut dengan Piagam Madinah, Wathiqatul Madinah.
Jadi hadirin yang dirahmati Allah, tiga hal inilah yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah masjid, kemudian yang kedua adalah mempersatukan, mempersaudarakan antara kaum muslimin, kemudian yang ketiga membentuk sebuah undang-undang kesepakatan bersama antara kaum muslimin, sesama antara kaum muslimin dan juga kepada mereka orang-orang yang non muslim yang tinggal di kota Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita bahas yang pertama. Kita bahas yang pertama. Nah, ini sebelum saya bahas yang pertama, kita perlu tahu bahwa masjid itu perannya sangat penting. Perannya masjid itu sangatlah penting. Makanya misalnya di kompleks ini adanya Masjid Al-Iqbal sangat luar biasa. Itu ada rahasia yang perlu kita ungkap insya Allah pada kesempatan ini. Apa yang menjadi dorongan Rasulullah SAW membangun masjid pertama kali saat beliau sampai di kota Madinah? Nah, dikatakan di sini bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, sebagaimana kisah yang sudah kita bahas dulu, bahwa ontanya Rasulullah SAW pada saat masuk kota Madinah itu dibiarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepada para sahabat, jangan tarik onta ini, biarkan dia, fa innaha ma'murah, karena onta ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pertama tempat tinggal transit Rasulullah SAW, yang akhirnya beliau tinggal di kediamannya Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian yang kedua, onta ini akan memilih tempat yang bakal dijadikan masjid. Jadi itu latar belakang kisahnya. Oleh karena itu, di saat Rasulullah SAW naik onta ini, dipilihlah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Setelah itu onta ini jalan lagi memilih sebuah tempat, yang mana tempat ini sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Nah, dikatakan dalam sebuah riwayat, dikatakan inna naqatahu sallallahu alaihi wasallam barakat fi maudhi'in kana li ghulamaini yatimaini minal ansar, bahwa ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berhenti di pekarangan di tanah milik dua anak yatim. Dan kalau kita bilang anak yatim ini berarti anak kecil yang yang bapaknya meninggal, kemudian dia belum balik. Jadi anak yatim itu dikatakan oleh para ulama man mata abuhu wa huwa shaghir, seorang anak yang belum balik dan ayahnya sudah meninggal, itu namanya apa? Yatim. Tapi kalau misalnya seumuran kita terus ayah kita meninggal, kita sudah bukan yatim lagi Pak Niki. Sudah bukan yatim lagi. Jadi yatim itu batasannya belum balik. Batasannya apa? Belum balik. Oleh karena itu kita temukan ya, contoh di Indonesia ini banyak. Di Indonesia ini banyak panti asuhan, tapi anak-anak yang di dalamnya itu sudah bukan anak yatim lagi. Mohon maaf, itu anaknya itu bukan anak yang belum balik, sudah siap untuk dinikahi malahan, tapi masih tinggal di panti asuhan. Makanya ini perlu dijelaskan bahwa anak yatim itu adalah anak yang meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik. Kalau misalnya dia meninggal bapaknya dalam keadaan dia belum balik, itu masih disebut yatim, tapi saat dia dewasa sudah hilang istilah yatim itu, karena dia sudah dikategorikan sebagai orang dewasa yang bisa mandiri. Nah, makanya hadirin yang dirahmati Allah, ini dikatakan bahwa Rasulullah SAW berhenti di tanah milik dua anak yatim. Kemudian anak yatim ini diasuh oleh seorang sahabat namanya As'ad bin Zurarah, yang mana sebelum onta ini berhenti di situ, sebelum tempat ini dijadikan masjid, ternyata tempat ini dulu
sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijadikan musola. Istilahnya apa? Musola. Jadi musola dulu, Pak. Sudah dijadikan musola oleh As'ad. Dikatakan ini bukan As'ad namanya, Sa'ad bin Zurarah. As'ad atau Sa'ad bin Zurarah. Jadi sudah dijadikan musola pada saat itu sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar tanah ini dijadikan masjid. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kedua anak yatim itu. Kemudian Rasulullah istilahnya menawar, ini harga tanahnya berapa sama kedua anak ini. Kemudian kedua anak ini berkata, bal nahabahu laka ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah, tanah ini tidak kami jual, tapi kami akan berikan tanah ini untuk wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggan menerima tanah itu, tetap beliau minta bahwa saya harus beli tanah ini karena ini tanahnya anak yatim. Akhirnya apa? Akhirnya tanah tersebut dibeli oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nilai 10 dinar. Dengan nilai berapa? 10 dinar. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, ini ada sebuah kajian, mungkin kita langsung bahas bahwa para ulama kita membahas seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan transaksi dengan anak yatim. Tadi sudah kita bahas bahwa anak yatim itu adalah anak yang belum balik, anak yang belum balik. Padahal kita tahu dalam hukum fikih sedikit kita bahas, anak yang belum balik itu tidak boleh bertransaksi, tidak boleh bertransaksi dengan hartanya, harus atas izin walinya. Jadi misalnya ada anak punya warisan seperti dua anak ini, dia punya warisan tanah. Dia tidak boleh menjual tanahnya ini langsung kepada orang. Atau misalnya kita punya anak kecil, terus dia belanja, itu jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah menurut mayoritas ulama fikih. Madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali itu mengatakan bahwa anak yang belum balik, transaksi yang dia lakukan tidak sah. Termasuk apa diantaranya? Jual beli, pinjam meminjam, apalagi Pak, nikah nih, dia misalnya saya mau menikah itu tidak sah nih kok akadnya, dia tasarruf sendiri tidak boleh. Tapi kok di dalam hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah SAW tawar menawar dengan kedua anak yatim. Nah, di sini ada pembahasan menarik yang disampaikan oleh para ulama, ya. Jadi dikatakan berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama, ya kita sebut ulama ini yaitu dari madhab Hanafi. Dari madhab Hanafi mengatakan bahwa berdasarkan hadis ini anak-anak yang belum balik juga transaksi mereka sah menurut syariat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tawar menawar dengan kedua anak ini. Ini menurut madhab Hanafi. Tapi ya kembali lagi, madhab Hanafi ini bertentangan dengan madhab mayoritas yang tiga tadi, Hanafi, Syafi'i, sama Hambali. Nah, terus gimana dong kita memahami hadis ini? Nah, dijawab bahwa begini. Jawaban yang pertama, bahwa hadis ini bukan satu-satunya hadis yang diriwayatkan dengan teks sedemikian. Ada hadis yang sama dengan teks yang berbeda, yang menerangkan kisah yang sama tapi teksnya apa? Berbeda. Apa itu? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak melakukan transaksi langsung dengan kedua anak yatim ini, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertransaksi dengan paman kedua anak ini, artinya bertransaksi dengan wali kedua anak yatim ini. Ada riwayat yang lain.
Makanya ini pelajaran untuk kita semuanya, hadirin yang dirahmati Allah. Ketika kita mengkaji ilmu hadis, itu jangan kaji satu hadis saja. Kita harus mencari hadis-hadis yang berkaitan, nanti dikumpulkan dari banyak riwayat, setelah itu baru bisa disimpulkan. Karena apa? Karena mungkin ketika hadis ini disampaikan, ternyata belum komplit, ada riwayat-riwayat yang lain. Nah, sehingga itu akan ketahuan kalau misalnya ada orang yang menyimpulkan sebuah hukum langsung seperti itu, ya berarti mungkin bacaannya belum terlalu banyak. Ngaten nggih? Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, oke lah kalau misalnya kita terima hadis itu, kita terima hadis itu sebagai hadis yang benar bahwa Rasulullah SAW bertransaksi langsung dengan kedua anak yatim itu yang belum balik. Maka dijawab oleh para ulama, kalau misalnya itu benar-benar terjadi, maka hal tersebut boleh dan diizinkan untuk Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah waliyul mu'minin. Rasulullah adalah wali seluruh orang-orang mukmin, termasuk ya kedua anak yatim ini. Termasuk kedua anak yatim ini. Jadi kalau misalnya Rasulullah bertransaksi dengan anak ini, ya Rasulullah itu juga berperan sebagai wali kedua anak ini. Dan juga dari gambarannya seperti ini, hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita bahas dulu, bahwa kalau kita menikah dengan seorang wanita, kita butuh wali. Kita butuh wali. Kita harus cari ini wali wanita ini siapa? Bapaknya, kalau bapaknya tidak ada, cari ke atas kakeknya, kalau kakeknya sudah tidak ada, ya saudaranya, pamannya, dan lain sebagainya. Tapi beda halnya dengan Rasulullah SAW. Beliau kalau menikah tidak perlu pakai wali. Karena apa? Beliau adalah waliyul mu'minin. Tapi ini ya harus digarisbawahi, ini khusus untuk Rasulullah SAW. Itu kan Rasulullah kan melakukan hal itu, berarti saya sebagai umatnya boleh dong ikut-ikutan misalnya. Nah, itu kan tidak boleh, Pak, nikah tanpa wali. Soalnya juga ini sekarang jadi marak sekarang dengan ya membaca hadis tersebut. Nah, ini pembahasan tentang bab fikih ya terkait membeli atau bertransaksi dengan anak di bawah umur. Kalau kita memakai pendapat yang paling rajih, yang paling kuat menurut para ulama yang mayoritas, maka anak yang belum balik itu tidak sah jual belinya. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan Masjid Nabawi itu adalah tanah yang berisi beberapa hal. Ya, di sini disebutkan di sana ada kubur. Jadi kubur-kubur orang-orang musyrik itu ada di tanah itu. Kemudian apa? Di situ ada pohon-pohon kurma. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah transaksi selesai, tanah sudah milik Rasulullah SAW, beliau memerintahkan para sahabat untuk membongkar semua kubur-kuburnya. Kubur-kubur orang musyrik itu disuruh untuk dibongkar, kemudian dipindahkan di tempat yang lain. Kemudian apa? Kemudian pohon-pohon kurma itu dipotong oleh para sahabat atas perintah Rasulullah SAW. Nah, dikatakan di sini bahwa kemudian setelah itu sudah mulai dibentuk. Yang paling pertama dibentuk adalah kiblatnya dulu. Kiblat pada saat pertama pembangunan Masjid Nabawi itu menghadap Masjidil Aqsa. Ini perlu kita catat. Kiblat pertama kali yang dibentuk oleh Rasulullah SAW itu menghadap Masjidil Aqsa. Coba kita bayangkan petanya dulu nih. Jadi kan kalau kita lihat Mekah itu di selatan, Mekah itu di selatan. Utaranya Madinah. Seharusnya kalau misalnya Madinah itu di utara
Mekah, seharusnya kiblatnya itu menghadap selatan nggih, menghadap selatan. Tapi ternyata kiblatnya ini menghadap utara. Menghadap utara artinya ke atas, yaitu ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, ini sejarah yang terjadi pada saat itu. Jadi memang dikatakan bahwa kiblat ini sempat berubah. Awalnya menghadap Masjidil Haram, kemudian saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih berapa bulan ya, 18 bulan, itu menghadap Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadap ke Masjidil Haram sampai saat ini. Nah, jadi itu dikatakan bahwa hal yang pertama yang dilakukan yaitu membangun kiblatnya dulu, mihrabnya dulu. Setelah itu apa? Wa ja'ala tulahu mimma yalil qiblata ila muakhirihi mi'ata dhira'. Panjang masjid itu dari mihrab sampai yang paling belakang itu kurang lebih 100 hasta. Kalau misalnya kita ambil mudahnya, 1 hasta itu 50 cm, berarti berapa Pak nih? 50 meter nggih? 50 meter. Berarti dari mihrab ke sana itu 50 meter. Itu Masjid Nabawi pertama kali. Makanya kalau jenengan pergi ke Masjid Nabawi itu ada bangunan asli, artinya tanah asli. Tanah asli itu apa namanya? Yang kita kenal dengan apa? Raudhah. Dengan apa? Raudhah. Termasuk Raudhah di situ ke belakang sana itu 50 meter ke belakang. Dari mihrabnya sampai ke belakang itu yang disebut dengan Masjid Nabawi yang asli yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selainnya itu nanti tambahan. Itu adalah tambahan. Kemudian apa? Wa fil janibaini mithlu dzalika audunahu. Nah, adapun samping-sampingnya itu ada 2 riwayat, ada yang mengatakan sama 50 meter 50 meter. Ada juga yang mengatakan mungkin kurang dari itu. Cuma ya pastinya itu ke sana itu 50 meter atau 100 hasta. 1 hasta ya seperti ini ya. 1 hasta. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian apa? Kemudian masjid itu dibangun dengan bata yang cuma disusun seperti itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yubashirul bina. Dan ada hal yang menarik dalam pembangunan Masjid Nabawi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut rewang. Jadi bukan kayak bos-bos pokoknya dikasih dana kemudian Rasulullah misalnya di rumah santai, tidak, ikut rewang, ikut dalam pembangunan masjid tersebut. Kemudian apa dikatakan di sini? Wayan qulu ma'humul lijarah binafsi. Beliau bahkan mengangkat batu-batu dengan sendirinya. Wa ja'ala qiblatahu ila Baitul Maqdis wa ja'ala umadahu al-judhu'. Kemudian tiang-tiangnya itu terbuat dari pohon-pohon atau batang pohon kurma. Wasaqfuhu bil jarid. Kemudian atapnya itu terbuat dari pelepah kurma. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ya kurang lebih gambaran pertama tentang Masjid Nabawi. Sangat sederhana pada saat itu, akan tetapi masjid tersebut menjadi masjid yang penuh dengan keberkahan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi masjidi hadza, salat di masjidku ini itu seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Masya Allah. Ya, kita 1000 kali salat salat isya nanti ini di Masjid Iqbal itu sama dengan 1 kali salat isya di Masjid Nabawi. Subhanallah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Masjidil Nabawi, ke Masjidil Haram, sehingga kita mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.